itu dari 5 provinsi yang berbeda-beda, dan dari antara semua itu paling muda Meli. Tapi paling tua mukanya. Kalau menurut Meli sih, kalau untuk sekarang ya Kak, lebih baik kita mengikuti protokol kesehatan, mengikuti peraturan dari pemerintah juga, supaya wabah ini mudah-mudahan cepat berlalu juga. Jadi sebisa mungkin kita buat menjaga supaya wabahnya cepat hilang, juga tidak lebih, supaya tidak meningkat dan meningkat lagi pasien yang positif COVID-19. Jadi kalau Meli sendiri sih nanggapinnya kayak lebih, kalau buat Meli jaga-jaga, terus juga mengikuti protokol dari kesehatan. Biarpun Meli kegiatannya cuma di rumah saja, Meli tetap harus cuci tangan, juga bersih-bersih, terus juga selalu memakai hand sanitizer. Dan kalau misalkan lagi bersih-bersih pun Meli selalu memakai masker. Alhamdulillah kalau misalkan ada syuting tetap dilaksanakan ya, seperti yang tadi Meli bilang, tetap melakukan peraturan yang dari pemerintah seperti memakai hand sanitizer. Tetap pokoknya sebisa mungkin kita harus menjaga, karena lebih menjaga daripada mengobati ya Kak. Karena sakit itu mahal. Jadi kalau ada kegiatan ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak Meli paling di rumah aja, beres-beres rumah, terus juga istirahat. Pokoknya digunakan sebaik-baik mungkin buat istirahat. Selain rebahan paling makan, udah nggak ngapa-ngapain, nggak bolak-balik makan, rebahan, tidur, nonton. Itu ada kebiasaan baru tuh, sehari hampir 3 film. Sehari itu hampir 3, kadang yang episode, pokoknya banyak banget deh nonton, udah nggak paham lagi. Sampai yang nggak suka drakor nonton drakor dong Kak, ya ampun. Kadang sakit kepala, tapi nggak tahu mau ngapain lagi Kak selain nonton, ya paling tidur kalau nggak nonton. Kadang-kadang nonton tuh sampai subuh, kalau malam sampai subuh tuh, kadang jam 6 tuh baru tidur, kadang jam 4:30 tuh baru tidur, sekalian juga subuhan gitu. Aduh ya Allah, tapi mudah-mudahan pokoknya PPKM ini cepet beres biar bisa beraktivitas seperti biasa. Nyanyi-nyanyi sering tuh live, kalau misalkan lagi gabut banget live, terus nyanyi-nyanyi ya, sering aja kayak gitu, menghafal lagu buat persiapan nanti. Siapa tahu kan ada kompetisi lagi, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya mudah-mudahan aja. Jadi menghafal lagu, latihan kayak terus nyanyi-nyanyi aja gitu. Beauty itu adalah salah satu grup yang dibentuk dari yang awalnya solo-solo ya, dan itu semuanya dari 5 provinsi yang berbeda-beda. Kalimantan ada 2. Sebutin namanya. Kak Putri, Kak Aul, Kak Nia, sama Kak Rara, terus Meli yang terakhir. Dan dari antara semua itu paling muda tuh Meli. Tapi paling tua mukanya. Itu kita tuh di dalam grup ini tuh kayak membentuk seperti girl band, tapi tidak mengikuti girl band luar negeri gitu, tidak. Hanya saja kita lebih ke kayak girl band dangdut gitu, karena kan jarang ya Kak untuk di saat ini tuh girl band, pasti girl band tuh ya pop gitu. Nah di sini kita mencoba hal yang baru, membuat girl band, dikasih nama Beauty, dan di sini girl bandnya terbentuk dari anak-anak dangdut. Dan di sini kita juga kemarin sempat ngeluarin single, alhamdulillah, yang berjudul Jangan Coba-Coba. Dan itu single perdana dari girl band kita, tapi itu gak nyangka banget sih Kak, karena yang pertama yang pertama dibentuk itu bukan Beauty tapi GD11, cowok-cowoknya. Nah ketika GD11 udah rilis, udah mereka udah terbentuklah Beauty. Tapi alhamdulillah Beauty yang duluan dapet single lagu, yaitu Jangan Coba-Coba. Alhamdulillah banget. Dan di lagu ini tuh kita mencampurkan antara K-pop sama dangdut. Meli bangga banget. Kenapa bangga? Meli adalah anak baru yang baru keluar tahun kemarin, tahun 2020, baru netes, tapi alhamdulillah Indosiar ngasih kesempatan dan juga membentuk grup yang bernama Beauty Girl Band. Dan di dalam grup itu Meli salah satunya, dan terpilih buat menjadi anggota, untuk menjadi
gimana ya kan maksudnya tuh, untuk Terlibat menjadi terlibat di dalam grup beauty ini. Seneng banget sih karena mungkin semua orang pasti menginginkan seperti di posisi Meli saat ini. Jadi ini seneng banget sih, bangga banget, alhamdulillah. Dan apalagi dapat apresiasi dari Bapak Sandiaga Uno, alhamdulillah banget, tentang single perdana yang berjudul Jangan Coba-Coba. Itu alhamdulillah dapat apresiasi yang sangat luar biasa. Terinspirasi dari Korea. Jadi beauty itu singkatan hampir ke cantik gitu. Jadi beauty itu katanya sih itu bahasa Korea apa Jepang gitu. Jadi itu tuh disebutnya tuh beauty, cantik, kayak beautiful, tapi disingkat lagi gitu kan, diperbeda lagi supaya tidak, karena kalau beautiful itu mungkin udah agak aneh lagi, dan mungkin diperbeda lagi menjadi beauty ngedance ya, karena mungkin yang pertama Meli berasal dari penyanyi solo, tapi dikasih tantangan nih masuk ke girl band buat ngedance sambil nyanyi. Itu sih bukan hal yang mudah ya Kak, maksudnya itu harus ngafal lagu, harus ngafal lirik, terus juga harus ngafal koreo itu, dan kita juga harus bisa mengatur pernafasan kita di saat kita lagi nyanyi sambil ngedance. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar matang, dan kita sering banget latihan dalam waktu berjam-jam, dan malamnya kita show. Alhamdulillah dengan usaha yang tidak sia-sia, kita selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat para beautiful dimanapun berada. Kita pasti selalu ngasih yang terbaik, biarpun kita cuma latihan berjam-jam, tapi di sini kita selalu berusaha. Itu sempat ramai banget di salah satu aplikasi, katanya lagunya ngikutin ke ini plagiat ya, pokoknya ngikutin ke Koreaan, katanya gini. Kita semua nggak mendengarkan mereka, karena bagi kita bulian mereka ataupun komentar mereka adalah motivasi buat kita, bisa mengapresiasi buat kita juga. Kalau kita salah, kita ambil. Kalau kita nggak merasa salah, kita hiraukan aja, jadikan aja itu motivasi aja buat. Kalau down pasti ya Kak, tapi tidak terlalu, karena mau grup nggak grup, mau solo ataupun grup, itu kita tetap pasti ada yang namanya netizen yang mau komentarin. Jadi ya itu mah terserah mereka, mau tanggapan mereka seperti apapun, yang penting kita mau tetap ngasih yang terbaik aja.